Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Salinan di channel Inan Kita. Saat ini kita khusus ketemu dengan Pak Ustadz yang dikenal dengan Kang Ibe atau nama aslinya Ustadz Haji Iman Budiman. Beliau merupakan salah satu anggota dari DPRD Kabupaten Bandung Barat di Komisi 3 ya, Pak Ustadz ya, Komisi 3. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang masalah kita sekarang kerja dari rumah, ya, work from home, kerja dari rumah. Nah, kita bincang-bincang sedikit nih kegiatan Pak Ustadz selama di WFH ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ini semua sektor ya itu kena imbasnya, termasuk para stakeholder penyelenggara pemerintahan. Karena anggota DPRD ini di tingkat kabupaten kita disebutnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di tingkat daerah. Nah, otomatis dengan adanya kebijakan pemerintah pusat untuk melakukan pembatasan kegiatan secara sosial, hampir semua sektor kena imbasnya. Tidak hanya sektor kecil menengah, ya, sektor kegiatan ekonomi yang skala besar juga terkena. Salah satu di antaranya yang kita lakukan terkait dengan kebijakan WFH ini adalah sejak ini diberlakukan kurang lebih 3 minggu yang lalu atau hampir sebulan itu kami di DPRD juga betul-betul melakukan WFH walaupun tidak sepenuhnya WFH karena tetap masih harus ke lapangan, dan bahkan beberapa hal yang dianggap krusial kita harus kopi darat. Jadi dari setelah 2 minggu total tidak masuk kantor gitu ya, lebih banyak WFH dan kita terjun di lapangan di dapil masing-masing. Itu baru kemarin hari Senin saya ke kantor lagi. Itu pun karena ada yang krusial harus bertemu dengan pihak koordinasi dengan pihak pemerintah daerah. Nah, itu kemudian kemarin kita juga melakukan rapat sidang paripurna itu online menggunakan aplikasi Zoom. Itu sidang paripurna dengan bupati ya, DPRD dengan bupati Bandung Barat dengan Pak Bupati. Itu kita pakai aplikasi Zoom dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Sepanjang sejarah baru kali ini kita ya, sepanjang ada mungkin pemerintahan ini juga baru kali ini di tingkat daerah kita rapat paripurna, sidang paripurna ya, tapi pakai aplikasi online ya. Itu rapat paripurna kemarin dalam rangka untuk menetapkan panja ya, panitia kerja percepatan penanganan COVID-19 seperti yang diberitakan ya. Seperti yang diberitakan. Berarti selama fase disebutnya karantina daerah ini atau WFH ini, berarti untuk DPRD sendiri pernah melakukan rapat paripurna tapi khusus untuk percepatan penanganan COVID-19 ini. Oke. Nah, begitu teman-teman. Mungkin kegiatan lain selain tadi ke kantor, tapi saya melihat di sosial medianya Kang Iman itu lebih sibuk ke kayak belusukan, edukasi, memberi panduan, itu seperti apa? Jadi memang kita ini juga karena kita adalah wakil rakyat, maka kita harus menjadi yang terdepan dalam mengedukasi masyarakat. Dalam hal ini kan terkait dengan upaya-upaya pencegahan tersebarnya virus corona ini kan harus betul-betul polanya itu harus betul-betul di masyarakat kita betul-betul paham. Nah, sementara yang bisa menyambungkan lidah supaya masyarakat betul-betul paham itu kan semua stakeholder harus bergerak memberikan edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya pemerintah dalam hal ini, tapi orang-orang yang memang punya kepedulian, ya, swasta baik bergerak dalam konteks kolektif maupun pribadi-pribadi personal. Jadi saya pikir kita melakukan kerja bersama terkait dengan hal ini. Karena apa? Karena tidak mungkin diselesaikan oleh pemerintah sendiri. Nah, otomatis kami sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah ini ya secara
secara individu kami langsung bersentuhan dengan masyarakat, memberikan edukasi seperti itu. Saya melihat beberapa hari ini mungkin Kang Iman udah jalan-jalan di daerah Cikunde ya, sebagai daerah salah satu tempat apa namanya pemilihan Kang Iman. Nah, untuk daerah lain seperti Cipatat, Cikalong itu udah dikunjungi atau masih belum dikunjungi tapi Sudah. diagendakan? Kita sudah mendistribusikan 1.000 masker ke 3 kecamatan. 1.000 masker di 3 Di 3 kecamatan. kecamatan. Cikunde, Cikalong, dan Cipatat. dan Cipatat. Nah, berdasarkan informasi yang terbaru ini udah ada yang masuk positif untuk Cikalong Cikunde Nah, ini. untuk dapil 2, jadi kalau Cikunde Cikalong ini dapil saya, disebutnya dapil 2 ya. Oh iya, dapil 2. Nah, 3 kecamatan ini kalau yang positif alhamdulillah sampai saat ini tidak ada, dan mudah-mudahan sampai seterusnya tidak ada. Amin. Ya. Cuman berita hari ini, berita per hari ini, saya baca berita di Detikcom dan itu terkonfirmasi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan itu Pak Nanang. Saya baru baca sore ini, itu ada orang Cipatat yang baru pulang dari Jakarta dan ketika dites positif COVID-19, tapi kemudian dia sekarang sudah dirawat di rumah sakit di Majalaya, ya RSUD di Majalaya, karena yang ada di sekitaran kota Bandung, di Kabayan itu udah penuh, masuk di Dustira penuh, di RSHS penuh, akhirnya dirawat di rumah sakit Majalaya, dan keluarganya sendiri yang ada di Cipatat itu sudah di atas pantauan dari Dinas Kesehatan Bandung Barat, sudah diisolasi secara mandiri ya keluarganya, supaya tidak dikhawatirkan ada mereka terinfeksi lalu menularkan ke yang lain. Jadi sudah diantisipasi oleh Dinas Kesehatan. Mungkin Kang Iman ada pesan-pesan nih buat warga terutama di dapil Kang Iman, mungkin seluruh Indonesia juga ya, untuk bagaimana sih kita sama-sama untuk mencegah biar COVID-19 ini tidak beredar dan dia cepat selesai gitu. Jadi wabah ini cepat selesai sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ya, jadi dalam hal ini masyarakat dimohon agar mengikuti saran-saran dan anjuran himbauan-himbauan dari pemerintah, baik konteksnya pemerintah pusat, pemerintah ataupun pemerintah daerah. Ini saya pikir semua lapisan masyarakat ya harus bahu membahu terkait dengan persoalan ini, harus kompak, harus bahu membahu. Persoalan bahwa ada efek-efek ekonomi ya, yang memang kena imbasnya terkait dengan situasi seperti ini dan himbauan dari pemerintah ini saya pikir memang ini situasi seperti ini harus kita lalui bersama-sama. Ya, pilihannya adalah kita mau cepat sama-sama keluar dari situasi seperti ini, atau justru kita mau masuk ke kubangan musibah yang jauh lebih besar. Seperti contoh misalnya Amerika Serikat, mereka terlambat melakukan pencegahan, akhirnya sekarang jadi nomor satu di dunia, hampir 350.000 ya, yang terkonfirmasi positif. Ya, jadi pergerakannya sangat cepat sekali. 6 Maret itu mereka itu cuma 300 orang yang terinfeksi. 6 Maret ya, pemerintahnya masih lalai, masyarakatnya masih enjoy, masih menganggap enteng, menganggap remeh. Akhirnya di pertengahan Maret terjadi perubahan yang begitu besar, ya, gelombang yang terinfeksi ini. Antum kita bayangkan dari 6 Maret sampai 6 April, ya 1 bulan persis, itu dari angka 300 yang terinfeksi menjadi 320.000. Angka yang sangat besar. Jadi kalau dirata-ratakan per harinya itu sekitar kurang lebih 30 ribuan. Kira-kira seperti itu percepatan penularannya itu. Nah, mungkin hari ini apalagi kita di kampung ya, mungkin masih saya sering dengar kata-kata dari beberapa masyarakat itu, mualah kaurang mah gitu kan. Artinya merasa aman. Satu sisi merasa aman supaya tidak panik, tidak ya, sehingga imunitas tubuh juga terjaga, ya, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan, stres. Satu sisi tapi sisi lain ketidakwaspodaan ini yang paling berbahaya. Ya, merasa aman akhirnya tidak waspada,
Akhirnya apa? Mengabaikan himbauan dari pemerintah untuk melakukan physical distancing, Oke. ya melakukan jarak apa, selalu menjaga jarak aman secara fisik. Seperti ini kita physical distancing. Ini yang diminta oleh pemerintah. Ya, silakan beraktivitas ala kadarnya dalam skala terbatas, keluarga, tapi tetap juga menjaga physical distancing. Sekali-kali urgen harus keluar, tetap menjaga physical distancing. Ini upaya supaya tidak terjadi penularan dari orang ke orang, kayak gitu. Nah, jarak 1 meter ini dianggap oleh WHO sebagai jarak aman ya, sebagai jarak aman. Nah, saya kira itu, ya. Nah, ini Pak Ustadz tadi katanya salah satu imbas dari WFH ini atau lockdown ini atau apa kegiatan-kegiatan lain yang membatasi pergerakan masyarakat untuk kita di kampung nih, khusus untuk di kampung. Gimana dengan warga-warga kita yang memang pekerjaan mereka itu mungkin dia hanya sawah atau dia ke kebunnya seperti itu, apakah mereka harus diam juga di rumah atau aktivitas seperti biasa? Ya, jadi memang inilah yang sulit dihindari, ya. Yang sulit dihindari. Apalagi terkait dengan kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok, memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Walaupun di beberapa sektor memang akhirnya dipaksa untuk berhenti, mau nggak mau. Karena contoh misalnya sektor transportasi, supir-supir angkot, pedagang-pedagang kecil yang mereka mengandalkan berdagangnya itu di sekolah-sekolah. Iya. Dengan sekolah ditutup sudah hampir 3 minggu, dan mau 3 minggu ini, hampir sebulan, sudah 3 minggu lebih. Ini juga otomatis mereka dalam tanda kutip dipaksa berhenti dari sumber penghasilan. Nah, memang ini konsekuensi logis. Walaupun di satu sisi memang pemerintah dituntut untuk memberikan jaminan, tapi ketika pemerintah belum mampu, yang sampai saat ini katakanlah pemerintah kita yang belum mampu memberikan jaminan, ya mau tidak mau kita harus benar-benar semuanya struggle, kita lewati masa-masa sulit seperti ini bersama-sama, ya seperti itu. Walaupun tetap kita mendorong mudah-mudahan pemerintah, ya saya lihat niat baiknya adalah pemerintah dengan alokasi anggaran yang contoh misalnya di pemerintah provinsi 500 per kakak ya, 100.000 selama 3 bulan ke depan, 350.000-nya itu dalam bentuk sembako, ya Sehat 5 Sempurna, 150.000-nya uang cash. Cuma lagi-lagi memang ada persoalannya itu, ini tidak mungkin bisa mengcover semua warga Jawa Barat yang terdampak. Yeah. Kemudian di sektor bantuan PKH itu saya lihat kebijakan pemerintah pusat sudah melakukan upaya-upaya, diantaranya yang biasanya 3 bulan sekali ini jadi tiap bulan. Dibagi jadi supaya nafasnya masih berlanjut ya. Kayak begitu kan. Kalau 3 bulan kan bisa jadi kan untuk 3 bulan tuh habis di bulan pertama, tapi ini diberikan setiap bulan. Nah ini pola distribusinya aja yang dirubah supaya lebih merata, lebih berkelanjutan. Nah, pemerintah daerah Bandung Barat sendiri kita juga mendorong bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang cukup besar lah, walaupun dibanding daerah-daerah yang lain masih kecil, tapi lumayan untuk penanganan COVID-19 walaupun belum menyentuh sektor ekonomi. Nah, di sektor ekonominya Pak Bupati saya lihat sudah berupaya untuk menyediakan sekitar 80.000 paket, 80-90.000 paket sembako. Walaupun ini kan juga enggak, ya dibandingkan warga yang terdampak presentasinya belum cukup. Tapi saya pikir sebagai bagian dari upaya ini perlu kita apresiasi. Pemerintah terus melakukan upaya-upaya, masyarakat juga walaupun ya tetap ya harus bersabar. Ya nggak ada kamus lain. Ya kesabaran itu dalam konteks agama juga nomor 1. Ya. Makanya di dalam surat Al-Baqarah itu Allah berfirman, walana tuwanakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwal anfus wa thamarat. Allah akan menguji kalian, ya, dengan rasa takut, cemas, khawatir, dengan kekurangan makanan, rasa lapar, dengan kekurangan buah
akhir ayat itu Allah menyebutkan wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang mampu bersabar melewati ujian-ujian seperti itu. Makanya dalam konteks kita sebagai orang yang beriman juga, ya kesabaran itu dalam melewati masa-masa musibah seperti ini, kesabaran adalah akhlak nomor satu yang harus kita hadirkan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Tadi kita berbicara banyak soal aspek-aspek duniawinya. Nah, sebagai orang yang beriman, justru adanya musibah ini adalah sebagai ujian. Allah ingin menguji kita. Benar nggak keimanan kita itu? Jadi mungkin hikmah di balik ujian dan musibah ini bagi kita adalah ya kita melewatinya dengan penuh kesabaran. Lalu setelah ujian ini berlalu, kita menjadi orang-orang yang naik kelas. Artinya Pak, keimanan kita meningkat dengan kesabaran itu. Kemudian dengan ujian musibah virus corona ini, kita semakin dekat dengan Allah, dengan pencipta. Ya, ibadah kita semakin baik dan semakin kokoh. Saya pikir aspek-aspek ini tidak boleh lepas dari kita karena kita adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman kepada Allah. Sekiranya itu oke. Ya, terima kasih Kang Iman ya atas waktunya. Kita sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.